Halo, selamat pagi. Anda kini bergabung bersama saya Doni Hermatra dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda pagi ini. Informasi utama kami segera hadir di antaranya. Pabrik sablon kain pantai di Kabupaten Karanganyar ludes terbakar. Polda Jawa Tengah memastikan laporan pemerkosaan oleh seorang perempuan ke Polres Boyolali adalah palsu. Pelapor dan terlapor melakukan hubungan atas suka sama suka. Jelang perayaan Imlek, para perajin lampion dan barongsai mendulang rezeki. Kita ke informasi pertama. Sebuah pabrik sablon kain pantai di Desa Suruh Kalang, Karanganyar ludes terbakar Selasa malam. Polisi masih menyelidiki penyebab dari kebakaran tersebut. Kobaran api terlihat muncul dari bangunan produksi kain sablon pantai di Dusun Cetak, Desa Suruh Kalang, Kecamatan Jaten, Karanganyar, Selasa malam lalu. Petugas dan warga bahu-membahu mengevakuasi barang yang masih bisa diselamatkan. Petugas gabungan BPBD, damkar, dan relawan berjibaku memadamkan api yang sudah membesar. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Namun, banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet. Petugas sempat terkendala karena banyak warga yang menonton. Warga menyatakan kobaran api telah membesar sebelum petugas pemadam tiba. Tadi tahu-tahu sudah nyala besar. Terus ada ledakan. Ada teriakan. Ya, ada teriakan sampai. Tidak ada. Tidak. Cuma karyawan tapi tidak sakit. Tidak di sini keluarga. Namun kurang dari sejam api berhasil dipadamkan. Polisi hingga saat ini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Karanganyar. Cuaca buruk masih melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Di Brebes, 3 rumah hanyut terbawa arus sungai. Sementara di Karanganyar, warung dagang PKL rusak diterjang angin kencang. 3 rumah warga desa Larangan Brebes ini hanya menyisakan puing usai roboh dan hanyut terbawa arus sungai Rambatan hari Minggu lalu. Musibah terjadi setelah desa ini diguyur hujan deras selama 2 hari sehingga sungai Rambatan meluap dan menggerus tanah bantaran sungai. Tanah bantaran sungai sepanjang 100 meter dan lebar 2 meter longsor. Selain 3 rumah, sejumlah rumah lain juga rusak terutama pada bagian belakang yang berdekatan dengan bibir sungai. Kali ini banjir, terus arusnya deres nemen mana banter, terus udane ake nemen mas, latane kene longsor bruk. Mana brek, terus mana gegawan kali, latane ke pawonane entong. Sudah ada berapa rumah yang rusak, Bu? 4. 4 rumah ya? Iya, 4 rumah. Ini milik Ibu yang hilang bagian apa, Bu? Bagian dapur, yang 1, yang 2 itu rumah saya udah arus hilang, ini yang 1 lagi mau hilang lagi. Warga telah melaporkan musibah ini ke pihak desa, namun belum mendapatkan bantuan. Sementara di Desa Kemutu, Kecamatan Tempuran, Magelang, hujan deras menyebabkan tebing setinggi 3 meter di depan rumah warga longsor sehingga merusak pelataran rumah warga. Petugas Basarnas gabungan menutup pelataran dengan plastik untuk mengantisipasi longsor susulan. Sekitar jam 1 malam dan pada saat itu terdengar suara bentuman dan saya lihat ternyata udah longsor semua. Takut enggak, Bu? Sangat takut, Pak. Korban jiwa nggak ada. Harapan Ibu terhadap pemerintah? Harapannya segera bisa diperbaiki dan kita bisa ditempatin kembali. Cuaca buruk juga melanda kawasan Taman Pancasila dan Kecamatan Karanganyar Kota. Hujan deras disertai angin kencang memporak-porandakan warung pedagang kaki lima. Sebuah rumah makan sederhana dari bahan bambu juga rusak, bahkan nyaris ambruk. Warga diimbau untuk tetap waspada karena cuaca ekstrim masih akan terus berlangsung. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Brebes, Magelang, dan Karanganyar.
Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi korban tanah longsor di Desa Delirojo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Mensos didampingi Wali Kota Semarang Hendral Prihadi mengunjungi 3 kepala keluarga terdampak longsor. Risma menyerahkan uang santunan sebesar 15 juta rupiah dan sembako kepada para korban. Risma menyatakan pemerintah Kota Semarang menjanjikan perbaikan rumah warga yang dananya bersumber dari APBD. 3 rumah di Kampung Delirejo ini rawan longsor. Pada longsor terakhir, 1 warga meninggal dunia. Untuk memang ada dari pemerintah untuk warga yang kena musibah. Yang meninggal 15 juta, yang luka 5 juta. Itu standarnya. Bu, ada untuk bantuan perbaikan rumahnya nggak, Bu? Tadi saya tanya Pak Wali Kota ada dari APBD. Sempat dikabarkan hilang tenggelam di sungai, seorang pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes akhirnya ditemukan. Muhammad Amin Ramsus, Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes, akhirnya pulang ke rumahnya di Desa Kuta Mendala, Kecamatan Tonjong, Selasa pagi. Amin sempat dilaporkan hilang hari Senin dan diduga jatuh ke sungai di Jalan Raya Margayu, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Dugaan ini muncul karena motor ditemukan terjebur ke sungai. Kepada Desa Kuta Mendala, Fathuri menyatakan korban selamat karena bisa berenang dan naik ke tanggul. Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi memastikan pembelajaran tatap muka tetap berjalan meski varian Omikron terus berkecamuk. Dalam kunjungan ke Kampung Mojo, Pasar Kliwon, Solo hari Selasa, Menteri Muhadjir menegaskan resiko varian COVID-19 jenis Omikron tergolong rendah sehingga pembelajaran tatap muka tetap berlangsung. Pembelajaran tatap muka menjadi penting bagi para siswa untuk mengejar ketertinggalan pelajaran. Karena itu, secara beriringan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun juga harus dipercepat agar tercipta kekebalan komunal. Pemerintah pusat apakah ada opsi untuk tarik rem darurat atau bagaimana, Pak? Sepanjang yang saya ikuti rapat belum ada. Untuk PTM sendiri gimana, Pak? Sama, itu kan sudah ada SKB 4 Menteri kan? Itu ada yang ditandatangani oleh Menteri Putristek, kemudian Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Intinya pokoknya pemerintah menetapkan PPM ini, tatap muka ini adalah prioritas utama.